Oke guys, hari ini saya mau ngobrol soal kapasitas orang dalam belajar. Jadi terkadang ada orang yang bertanya kenapa ada orang yang majunya cepat di BJJ, ada orang yang majunya nggak terlalu cepat, ada yang pelan banget, ada yang medium, ada yang cepat. Oke, di luar kita ngobrol mengenai jam latihan ya. Tentunya yang namanya jam latihan itu nggak pernah bohong. Jadi ada orang yang tanya gimana caranya cepat jago di BJJ, ya jawaban saya lebih banyak latihan, lebih jago. Kalau Anda latihan cuma seminggu 1 kali, ya tentunya kalah dengan orang yang seminggu 2 kali. Yang 2 kali tentunya kalah dengan yang 3 kali seminggu, yang 3 kali seminggu kalah dengan yang 4 kali, dan sebagainya. Oke, jadi itu adalah yang namanya jam latihan. Itu nggak bisa bohong sama sekali. Yang lebih banyak tentunya lebih jago. Tapi di luar itu kita akan bicara mengenai kapasitas. Dan saya bicara mengenai kapasitas itu sebetulnya bukan kita mau ngomong ini orang ini pinter, orang ini nggak pinter ya. Itu juga ada pengaruhnya. Tetapi di luar itu, kapasitas itu bicara mengenai kemauan orang itu untuk belajar. Jadi kalau saya ngobrol dengan beberapa teman saya yang mengajar, kita sebagai coach itu kita tuh pada umumnya selalu memberikan all in. Nggak ada coach itu yang memberikan pengetahuan tuh setengah-setengah kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu Anda nonton film silat, guru silat itu selalu menyimpan teknik itu nggak pernah dikasihkan all in ya kan. Karena apa ya? Karena dia punya pikiran, oh saya harus simpan sekian teknik, sekian persennya saya simpan untuk diri saya sendiri. Nah itu no. Di BJJ pada umumnya kita akan memberikan teknik itu all in. Kalau saya mengajarkan teknik ambar, saya akan memberikan detail sampai komplit. Ini detailnya caranya melakukan ambar seperti ini. Saya melakukan guletin, caranya melakukan guletin seperti ini, tangannya seperti ini, posisinya seperti ini, pressure-nya di sini, saya akan berikan semuanya all in. Oke, jadi persoalannya pada umumnya di luar ya kapasitas gurunya mengajar tentu akan berbeda. Masing-masing pengajar itu punya pengetahuannya tergantung pengetahuannya masing-masing. Tetapi balik lagi soal muridnya sekarang. Kita ngomong soal muridnya dulu. Ada orang yang datang dengan kapasitasnya yang dia bawa itu berbeda-beda. Jadi kalau gurunya nih kapasitasnya anggaplah 1 ember air, dia punya kapasitasnya itu 1 ember besar yang dia bawa. Muridnya yang datang itu berbeda-beda. Ada murid yang datang dia bawanya gelas kecil seperti ini. Oh dia bawa gelas. Udah datang bawa gelas. Pada waktu gurunya ngisi ya gelasnya penuh segini, ya udah penuh segini full. Oke. Ada murid yang bawa cangkir, yang bawa botol lebih gede. Dia bawa botol minuman. Nah dia bawa botol seperti ini. Ya, dia bawanya bisa ngisi otomatis, dia bisa ngisi lebih banyak daripada yang bawa cuman gelas kecil ini. Atau dia ada yang bawa mug yang lebih besar lagi. Ya otomatis dia bisa menampung isinya lebih banyak lagi. Jadi seorang guru yang memberikan teknik yang sama, seorang coach yang memberikan teknik yang sama, dia mengajarkan hari ini yang diajarkan sama-sama dia mengajarkan ambar, yang belajar ada 15 orang yang belajar ambar. Dari 15 orang tadi mungkin ada 3-4 orang yang nangkep, caranya seperti ini, dia perhatikan semuanya, komplit, detail, dapat, bisa. Ada yang dia lihat cuma sepintas, gitu, ya udah tahulah saya. Seperti itu. Ada lagi yang pernah, aku sudah pernah lihat ini di YouTube berkali-kali. Ada yang seperti itu. Kok bisa coach? Ya itulah faktanya. Jadi waktu saya mengajar sekian 10 tahun saya mengajar di BJJ, ada yang seperti itu. Ada yang, kok ambar lagi? Kan saya sudah pernah belajar ambar. Loh betul, Anda sudah pernah belajar ambar. Tetapi apakah Anda sudah bisa melakukan ambar? Itu pertanyaannya. Oke, kalau pertanyaan ini muncul di kelas kids, saya bisa memaklumi sebetulnya, wajar. Kalau ini di kelas kids ya misalkan. Kids kelas kadang-kadang kan seperti itu. Kalau saya ngajar di kelas kids ini kan, loh coach kok belajar ambar lagi? Kan kemarin sudah belajar ambar, hari ini kok ambar lagi coach? Nah itu wajar buat saya karena mereka belum paham apa bedanya antara tahu, mengerti, dan bisa. Jadi ada step by stepnya dalam Anda belajar. Tapi kalau Anda yang kelas dewasa tentunya harus pahami. Kalau Anda belum bisa melakukan, itu berarti Anda belum bisa. Kalau Anda bisa melakukan suatu teknik, tetapi cuma pada waktu Anda drilling, itu berarti Anda belum bisa. Kalau Anda bisa melakukan teknik pada waktu Anda sparring, nah itu baru namanya Anda bisa. Oke, jadi Anda harus bedakan antara Anda tahu tekniknya, Anda tahu nih, oh ya ambar itu berarti tangannya dikunci lurus, ini namanya ambar. Oke, Anda bisa. Anda mengerti, Anda tahu itu, Anda mengerti itu Anda paham. Oh mekanismenya berarti kakinya harus di sini, kepalanya harus diginiin, tangannya harus dilurusin, harus lurus angle-nya harus seperti ini. Anda mengerti, Anda paham. Baru
pada waktu Anda praktekkan real, pada waktu Anda sparring, baru Anda akan tahu Anda sudah bisa atau belum. Nah, sebagian orang itu terblok dengan pemahamannya bahwa oh saya sudah ngerti kok, saya sudah tahu, saya sudah ngerti. Ya, itu orang seperti orang yang datang dengan cuman bawa gelas kecil. Nah, hari ini materinya ambar, udah tahu saya ambar. Problemnya waktu dia ambar itu dia di tahapannya sudah mengerti, Anda tahu, mengerti atau Anda sudah bisa. Kalau memang Anda sudah bisa ya it's okay. Oke, bahkan orang yang sudah bisa pun terus terang seperti saya pun kalau kita ngomong saya sudah belajar ambar sudah lebih dari 15 tahun saya belajar ambar. Pada waktu saya menonton instruksional terkadang dari beberapa coach yang world class, ada satu detil, dua detil yang kadang-kadang saya terlewatkan. Saya miss that things. Saya ada hal yang saya kelewatan yang saya tidak tahu. Oke, I miss that things. Saya memahami bahwa saya kurang ini, saya lakukan ini bisa lebih tight, lebih ini. Itu pemahaman. Oke, tetapi kalau kita dengan pemahaman bahwa gelas saya sudah full, cuman segitu aja gampang. Oke, tapi ada orang yang datang dengan pemahaman bahwa saya mau tahu lebih detail. Saya kalau lihat di kelas dia bukan cuma gini, dia lihat sampai maju-maju sampai perhatian gini. Kadang dia pindah kiri, pindah kanan, lihat angle-nya. Itu orang yang menyiapkan datang dengan bawa gelas yang besar. Bukan gelas kecil, tapi dia datang dengan membawa gelas yang besar. Dia mau mengisi gelasnya itu full. Ingat, coach tadi mengajarkan sesuatu itu sama persis untuk 15 orang murid. Dia mengajarkan hal yang sama persis. Dia mendemokan satu hal yang sama persis di depan murid-muridnya. Persoalannya ada murid yang ya tadi cuman lihat sepintas, oh ya saya tahu. Ada yang mulai memperhatikan lebih dekat. Ada yang sampai pindah-pindah, belok kiri, pindah kanan, dia muter waktu coachnya mengajarkan, dia muter belakangnya. Terus apalagi dia masih bertanya lagi. Pertanyaannya bukan pertanyaan konyol, coach bisa diulangi enggak? Itu sekali dua kali oke lah. Kalau 3 kali itu minta dibuat bahan praktek orang itu, ya kan? Pasti ada teman Anda yang seperti itu. Coach sekali lagi coach. Coach sekali lagi coach. Sekali lagi itu yang mana? Anda pertanyaannya nggak ada detailnya. Beda dengan orang yang mempunyai pemahaman bahwa saya mau mempelajari sampai mengerti. Pertanyaannya pasti akan berbeda. Coach, itu tangannya diputar ke bawah, diputar ke atas atau lurus coach? Coach, itu gripnya berarti gimana coach? Gripnya gini atau gripnya gini coach? Pertanyaannya dalam. Ada orang-orang yang seperti itu dan dari pengalaman saya orang-orang yang memperhatikan hal-hal seperti itu mereka akan belajar jauh lebih banyak daripada orang yang cuma sekedar tolong coach diulangi lagi coach, tolong diulangi sekali lagi coach. Oke, jadi Anda datanglah dengan kondisi Anda ini gelas yang kosong. Oke, jangan Anda datang dengan kondisi gelas yang sudah isi. Anda anggap Anda ikut kelas ambar hari ini, misalkan Anda sudah pernah belajar ambar pun lupain, kosongin dulu, anggap Anda belum pernah belajar yang namanya ambar. Oke, Anda pelajari lagi, Anda tonton lagi, detailnya seperti ini. Kalau ternyata sama dengan yang Anda sudah pernah pelajari, detailnya Anda dapat semua ya sudah, berarti Anda sudah mempelajari dengan baik dan benar. Tapi kalau ternyata belum, disitulah Anda akan belajar 1-2 detail lagi yang mungkin terlewatkan saat Anda belajar beberapa waktu yang lalu. Atau saat ini kita belajar barang yang baru sama sekali. Oke, kita akan mencoba teknik tertentu lah yang belum pernah Anda pelajari sama sekali. Ya perhatikanlah itu sampai paham, sampai detail. Jangan cuma sekedar gelas kecil, Anda bawa gelas yang lebih gede. Saya mau detailnya coach, saya pahami dulu. Oh ini harus seperti ini, setupnya seperti ini, detailnya seperti kakinya di sini, posisinya seperti ini, tangannya harus seperti ini, gripnya harus seperti ini. Anda pulang, Anda membawa gelas yang full dan gelas itu Anda siapin gelas yang besar. Oke, coach Anda ngajarin 10 detail teknik, Anda pulang, Anda bawa pulang 10-10-nya Anda bawa pulang. Kalau Anda cuma datang dengan pemikiran, ya pokoknya saya tahulah tekniknya gimana, Anda pulang cuma bawa secukupnya. Oke, Anda cuma, ya salah pokoknya saya hari ini mau latihan aja, yang penting saya latihan daripada saya nggak latihan ya. Anda datang dengan membawa gelas yang kecil.
Ya. Jadi itu yang membedakan terkadang antara orang yang majunya banyak dengan orang yang majunya perlahan-lahan. Biasanya mindset seperti itu yang terjadi. Di luar siapa yang tentunya lebih banyak latihan itu akan lebih banyak belajar daripada orang yang lebih sedikit latihan. Oke guys, hope it helps. Keep on training. See you on the mat. Terus.